Terus in general gimana sih culture sama lifestyle-nya di finance? Of course lah, fast pace, demanding work environment juga, long hours, especially kayak misalnya kerja di Big Four, apalagi auditor gitu menjelang year end, itu pasti lemburnya gila-gilaan. Ya mungkin sekarang with the well-being, work-life balance, tapi saya percaya pasti ada aja lemburnya. High stress, high reward, career path. Sekarang juga teman-teman bisa tahu apakah misalnya gaji, salary, perkiraan setidaknya range itu pasti udah ada di Glassdoor. Apalagi kalau misalnya Big Four itu more or less orang-orang tahu lah. Kayak di tadi kan Mas Abi nyebutin associate level itu kan paling rendah gitu loh. Jabatannya paling anak bawang di dunia per KAP-an. Kira-kira di Big Four ini beda tipis lah, tapi startingnya misalnya di angka 8 atau 9 juta. Ini saya nggak tahu ya angkanya valid atau nggak, tapi misalnya saya ngambil perkiraan 8-9 juta, terus nanti ketika promote naik lagi berapa, itu udah jelas, angkanya udah jelas. Beda lagi di corporate, karena di corporate kenaikannya itu lebih fluktuatif gitu. Ya tergantung performance. Sedangkan kalau misalnya kalian di KAP, oke, ketika level senior associate 2, gajinya kira-kira segini. Plus lemburan, kalian udah bisa kira-kira kalian dapat berapa. Dan kalian bisa mempertimbangkan whether it's going to be worth it atau tidak. Atau kalian cocok nggak sih dengan kerjanya ini kalian. Dan ini juga internship ini dibutuhkan. Jadi internship itu kan bukan berarti company meng-assess kalian, tapi juga salah satu cara kalian pengen tahu gimana sih company ini bekerja gitu. Jadi semacam PDKT lah ya internship itu. Bukan cuma si company pengen PDKT ke kalian, tapi kalian juga PDKT ke company and vice versa gitu. Kalian pengen tahu, oh culture-nya kayak gimana sih? Cocok atau enggak sih kalian nih kerja di culture, di workplace yang seperti ini, atau dengan pertemanan dan culture yang seperti ini gitu. Kalian bisa mengakses company tersebut. Question so far everyone? Ada pertanyaan sejauh ini? Kayaknya belum ada nih Kak. Belum ada. Kalau ada yang nggak jelas atau saya ngomong kecepatan juga dikasih tahu aja ya teman-teman. Tapi ini menarik sih tadi. Berarti kalau misalnya kayak karir untuk kayak di KAP atau yang konsultan itu justru udah lebih jelas dan transparan ya dibanding kalau corporate ya. Benar. Kalau misalnya in terms of salary itu pasti akan lebih tahu. Kalau misalnya di corporate buat yang mempunyai MT programs itu juga kita kira-kira udah tahu lah more or less ya berapa, karena kan MT satu batch bisa 30 orang, mungkin itu dengan networking segala macam kalian tahu lah kalau misalnya MT di Paragon itu berapa, MT di Unilever itu berapa, MT di Danone itu berapa, more or less kalian udah tahu gitu. Jadi kalian bisa mengakses, dan rata-rata kalau MT programs itu tidak include overtime kan, udah misalnya kayak 18 juta gitu, ya udah itu 18 juta yang diambil, tapi udah ada overtime. Sedangkan misalnya kalau auditor gitu, oke, startnya 9 juta tapi belum ada overtime, misalnya ujung-ujungnya overtime, ya kalau overtime-nya banyak bisa sampai double, tapi berarti overtime gaji kalian double tapi kalian juga nggak tidur gitu seharian. Nah itu yang bisa kalian pertimbangkan sebelum masuk ke company tertentu.